capek diet, aku udah capek olahraga, dan aku juga kasihan ngeliat kamu makan mulu. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Gadis, beneran? Beneran kita putus. Ya udah, kita udah putus. Kamu gak usah megang-megang aku lagi. Jangan dong. Putus. Ngapain kamu? Lepasin. Gue bales loh. Pokoknya gue harus dapetin dia. Kalau mau kabur, kaburnya sekalian. Gak usah pulang-pulang lagi. Kamu kira saya kangen apa? Udah pulang, pala dibotakin lagi. Saya kan banyak urusan. Urusan kata kamu. Nih. Berapa kamar semalam? 2, Mbak. Saya sama Dewa, Mas Latif sendirian. Kamu kamar nomor berapa? 204. Kok kuncinya bisa sama Latif? Kok bisa ya? Justru saya nanya, kenapa bisa? Heh, jangan sampai saya jadi pengunjung tetap di sini ya. Sekarang bilang pada saya, di mana Amelia? Di mana Amelia? Jangan pura-pura nggak tahu. Di mana? Percuma Tante nyari Amelia. Saya benar-benar nggak tahu di mana dia, Tante. Kamu ini sebenarnya ingin selalu membela teman kamu Amelia itu, atau kamu selalu ingin berurusan dengan Tante dan para bodyguard Tante? Terserah kamu sayang. Maksud Tante? Maksud Tante adalah kamu harus menentukan nasib kamu sendiri dan nasib sahabat kamu si Amelia. Ngerti? Tari, kamu nggak apa-apa kan? Seharusnya tadi saya datang lebih cepat lagi. Mungkin kamu nggak sampai kayak gini. Sialan tuh orang. Ya udah, kita nggak punya waktu lagi. Soalnya mereka sudah tahu kamu. Kita harus pergi jauh-jauh dari Tante Ros. Ya? Pak, saya mau dibawa kemana nih? Tari, aduh, kamu aja tuh, aduh, kamu kok nggak sabar sayang? Hah? Loh, Tari, kamu pingsan? Tari, kamu benar-benar pingsan? Aduh, orang cantik kalau pingsan tetap aja cantik ya. Aku jadi pengen cium. Tari, kamu bangun ya? Jangan di sini dong, Pak. Oh iya, di dalam aja ya, di kasur aja ya. Iya, jangan mimpi mimpi Pak. Pelan-pelan sayang. Tutup pintu dulu ya. Kamu bisa jalan? Bisa. Kalau kamu jadi pulang besok, bawa mobil AS aja. Kayaknya nggak jadi ya. Ngomong yang jelas dong, Dewa. Amelia nggak bisa tinggal sendiri. Ada apa dengan Amel, Wak? Terus mana dia sekarang? Kok nggak makan bareng kita? Dia ada di atas, Bu, lagi tidur. Sejak kejadian di Jakarta, kelihatannya dia lagi trauma. Saya juga nggak tahu kenapa. Sama Latif juga kelihatan dia ketakutan. Terang aja, Latif kan doyan. Rosana, Emang ada kejadian apa, Wak? itu sebabnya kenapa dia nggak bertingkah sendirian. Kalau soal itu, saya juga nggak. Ayo, makan. Makan dulu. Ayo, makan. Kalau memang kamu takut sendirian di sini tanpa Dewa, kamu bisa kok milih pisau yang cocok buat kamu. Saya nggak butuh senjata apapun. Ini buat keamanan kamu.
Wis. Tambah oke aja lo tip lemparannya. Kalau memang dia mau latihan, biar dia sendiri yang latihan. Gimana, Mel? Mel, besok saya berangkat ya. Jangan pergi, Wak. Kenapa? Nanti kan kamu dilatih sama Latif pakai pisau ini. Dengan pisau ini, kamu bisa membela diri kamu. Latif itu juga lempar pisau. Lemparannya benar meleset loh. Justru karena itu, saya merasa nggak aman. Apa karena Latif di sini, kamu merasa nggak aman? Wak, sebenarnya selama ini aku sengaja menutup-tutupi hal ini. Soal apa? Beberapa kali Latif pernah mencoba menggigit saya. Apa, Mel? Iya, Wak. Bahkan dia pernah mencoba memperkosa saya. Kamu ngomong apa tentang kakak saya? Kamu jangan marah dulu. Sebenarnya aku pernah tidur sama Latif sebelum ketemu kamu. Jingan! Dan belakangan ini dia mencoba meniduri saya lagi. Saya selalu menolak, Pak. Saya bilang, saya bukan pelacur lagi. Saya ingin hidup baik-baik. Dan saya sekarang sudah punya suami. Makanya kalau kamu pergi, kamu tinggalin saya berdua dengan Latif. Kamu tahu kan apa yang saya takutin? Orang kayak gitu suka kasih pacaran. Wak, tolong, Wak. Kalau kamu mau nyalain, salahin saya. Jangan lakuin hal yang buruk. Aku gak akan maafin diri aku kalau sampai kamu kenapa-napa, Wak. Mel, pergi dulu ya. Hati-hati di rumah. Kamu tahu kalau saya hamil? Selamat kalau gitu ya, Mbak. Menurut kamu, si Dewa bisa bantu saya nggak? Bantu apa, Mbak? Saya mau gugurin anak ini. Mbak, Nggak usah so perhatian deh, Mel. Saya cuma nggak mau kehilangan Latif. saya nggak ngerti maksud Mbak. Si Latif itu tidak pernah menginginkan anak dari saya. Yang ada di otaknya dia tuh cuma seks. Saya nggak mau ngomongin masalah ini. Sorry, Mbak. Mel. Kenapa sih? Takut ketahuan? Hah? Takut ketahuan kalau Latif itu suka sama kamu? Hah? Atau takut ketahuan juga kalau si Latif itu sering guling-gulingan di ranjang kamu dengan pakaian dalam kamu? Hah? Mbak, udah deh Mel, kita itu ipar di sini. Seharusnya kita harus lebih bebas bicaranya. Kalau gitu Mbak jangan sembarangan ngomong. Saya ini ngomong yang sebenarnya. Di kepala si Latif itu tidak pernah ada saya. Makanya sekarang saya sadar kalau si Latif itu tidak pernah menginginkan anak dari saya. Maaf, Mbak. Saya nggak mau mengganggu urusan Mbak sama Mas Latif. Sekarang terus terang aja deh Mel, lo mau bantu gue apa enggak ngegugurin anak ini? Mbak jangan nekat. Saya tahu, sebenarnya kamu senang kan ngedenger saya hamil? Karena kamu bisa bersenang-senang sama Latif, iya kan? Ini omongan orang sinting. Saya nggak mau dengar. Ntar dulu. Omongan saya ini belum selesai. Sekarang saya sadar, Mel.
sengaja Latif mengambil saya. Dan sekarang Latif mudah banget diajak pulang. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena di rumah ini sekarang ada kamu. Cukup, Mbak. Sekarang semuanya terserah kamu. Mau kamu mau main di belakang kek, mau main kayak apa kek, semua terserah kamu, Mel. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Saya nggak akan pernah memaafkan kamu kalau saya sampai melihat kamu dengan mata kepala saya sendiri. Mbak, saya pikir tidak ada suami yang tidak mencintai istrinya. Ada. Sekarang kamu pilih. Kamu bantu saya menggugurkan kandungan saya ini sebagai bukti kamu tidak ada hubungan apapun sama Latif. Atau saya akan balas hubungan kalian berdua. Latif, ngapain kamu? Kamu tahu gimana kerjanya ini pisau? Kamu tahu kalau Rosana hamil. Jangan suka mengalihkan bicara. Kamu gila. Sinting kamu. Keluar. Kita akan melakukannya dengan lembut, seperti pertama kali kita ketemu. Saya cuma mencintai Dewa. Saya nggak pernah mencintai kamu. Waktu itu kita melakukannya, kamu pernah bilang kalau kamu mencintai saya. Semuanya udah berubah. Saya milik Dewa sekarang. Sayang sekali. Cinta saya tidak pernah lancar. Dan hanya kamu yang saya cintai. Ngerti kan? Latif, kamu tahu nggak yang paling jelas terlihat di dalam diri kamu? Rosana, saya ini baru bangun. Jangan ganggu saya deh. Kalau saya bilang hari ini adalah hari terakhir kita berhubungan, gimana? Mendingan kamu sediain saya kopi, biar saya bisa mikir. Gimana? Saya hamil, Latif. Dan saya itu baru tahu kemarin. Ya bagus dong. Kamu bakal dipanggil mama, dan saya dipanggil papa. Aduh, itu nggak akan pernah terjadi, tau nggak sih? Kan kamu nggak suka kayak gitu. Rosana. Udah deh, Latif. Saya tahu kok apa yang paling kamu inginin dari pernikahan kita. Saya paham. Maaf ya, saya nggak ngerti maksud kamu apa sekarang ini. Selama ini kamu nggak pernah menginginkan anak dari saya. Saya tahu kok apa yang paling kamu kehendaki dari saya. Kalau memang enggak, apa yang saya paling hendaki dari kamu? Saya tahu dan saya nggak akan pernah ngomong sama kamu. Tahu. Dan saya nggak akan pernah melihat kamu merana. Saya jadi nggak ngerti maksud kamu apa sekarang. Latif, saya tuh paling sedih, saya paling nggak suka ngelihat kamu tuh bersama wanita lain. Apalagi saya mencium bau badan kamu, itu ada bau-bau wanita lain. Dewa, aku harus ngomong apa sama kamu? Dokter Dewa, silakan, silakan. Cinta bukan cinta yang akan berubah oleh perubahan. Cinta bukan cinta yang akan berubah oleh waktu. Aduh, Cinta. Tito, kenapa Cinta. sih? Dari tadi lu bawel banget, bete tau nggak?
parfum original berbajakan, bukan bajakan khusus buat kamu, buat ganti parfum kamu yang kemarin yang pecah. Aduh, Kito, asal lo tahu, gara-gara parfum 1 botol aja, bokap nyokap gue tuh udah nyap-nyap, udah ngamuk abis-abisan. Ini lagi lo kasih 1 keranjang. Enggak, gue nggak mau. Tapi ini aku tulus ngasihin buat kamu, buat ganti yang kemarin yang pecah. Ini please ambil. Aduh, Kito, gue ngerti kalau tulus. Kecuali lo berani ngadepin nyokap gue. Ya mending kalau dia mau terima. Kalau dia nolak, mendingan di parfum 1 keranjang. Lo kasih orang lain, kalau nggak lo jual aja, ya? Berarti lo setuju dong kalau misalnya gue ngajuin lamaran ke bunda lo? Lamaran? Enggak deh, udah. Tito bawel banget. Cinta, tunggu aku dong. Coba lihat. Ini hasil rekaman kemarin. Dia akan jadi model kelas atas. Pelacur kelas kakak. Tapi sayang, masih kurang bagus. Iya. Dia masih polos. Masih perlu banyak waktu untuk training. Tapi sayangnya kita tidak punya banyak waktu untuk kasih training-training sekarang. Sudahlah. Saya rasa kita toh tidak harus terburu-buru kan? Saya tidak pernah terburu. Kamu tahu kan? Saya selalu menjaga kualitas anak buah saya. Tapi kamu tahu si botak itu kan? Si bos mana mau dia tahu. Kamu tolong kasih tahu Sheila supaya mengajari Rita agar dia lebih berani lagi. Pasti kamu lagi, Wak. Saya harus ngomong apa? Saya sekarang tidak seperti yang kamu harapkan. Saya sekarang sudah hancur, Wak. Halo, Dewa, gimana hasilnya? Interviewnya semuanya lancar, Bu. Amelia gimana? Amel ada, dia baik-baik aja. Ya, biasalah kalau istri-istri tinggal suami kan rada-rada sedih. Ya, habis saya bingung. Saya telepon ke rumah berkali-kali, diangkat, tapi dimatiin lagi. Nggak tahu kenapa. Jangan pikiran negatif gitu dulu dong, Wak. Kali aja sinyalnya lagi nggak benar. Ya udah, tunggu ya, Ibu panggilin Amel, ya. Mel, ada telepon dari Dewa, Mel. Dijawab ya. Mel, kamu sakit? Itu ada telepon dari Dewa, sayang. Dijawab dong, ya. Saya lagi kurang enak badan, Bu. Loh, kenapa? Kamu pasti lagi marah deh sama dia. Amel, bukannya ibu belain Dewa, tapi ibu tahu banget kok kalau dia tuh sangat nguatirin kamu. Justru itu, Bu, yang bikin saya selalu merasa saya nggak pantas jadi istrinya. Jangan begitu dong. Ibu, tolong bilangin sama Dewa, saya nggak enak badan. Amel, sekali ini ibu nggak mau nolongin kamu. Kamu keluar ngomong sendiri sama suami kamu. Bilang kalau kamu tuh kenapa-kenapa. Amel, setiap kali Dewa telepon matiin loh. Ya. Mungkin lagi lowbat, Bu. Ya udah, pokoknya sekarang kamu keluar, kamu jawab telepon itu karena itu suami kamu loh, suami kamu yang telepon. Ya, Amel, tuh teleponnya ibu taruh di sudut. Ya, Wak. Mel, kamu kenapa sih? Ada apa sayang? Kok telepon saya nggak diangkat-angkat? Karena saya pikir nggak ada gunanya bicara sama kamu. Saya tahu, kamu pasti marah kan sama saya. Mel, interview di sini semuanya berjalan lancar.
Ya, ada tawaran kerjaan sih. Bagus loh. Tapi kalau bikin kamu nggak suka atau hubungan kita jadi renggang, saya nggak akan ambil. Apapun keputusan kamu, tidak akan merubah diri saya. Saya tetap seorang istri yang tidak pantas mendampingi dokter seperti kamu. Saya malah akan jadi penghalang cita-cita kamu, Wak. Makanya saya nggak mau jawab telepon kamu. Saya pikir apapun beritanya tetap akan buat kamu jauh dari saya. Kok kamu ngomong kayak gitu, Mel? Mel, kamu tahu kan? Saya sangat sayang sekali sama kamu. Apapun beritanya, kamu di Jakarta atau kamu di sini, sudah terlambat. Nggak akan berubah apapun. Amel, maaf sayang kalau nggak sengaja ibu udah dengar pembicaraan kamu sama Dewa. Sayang bukan maksud ibu untuk ikut campur ya. Tapi kalau ibu boleh nasihat, sebaiknya keputusan itu kamu pikirkan dulu baik-baik. Kalau satu sedih, semua ikut sedih. Kalau satu sakit, semua juga ikut sakit. Amel, saya udah bilang ke Latif kalau saya hamil. Dan saya juga udah tahu kalau Latif sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nggak usah takut, Mel. Saya bisa pegang rahasia kok. Asal kamu mau bantu saya. Ini masalah saya sama Dewa, bukan masalah Mbak. Ya, mungkin emang nggak ada. Tapi si Dewa itu harus bantu saya gugurin kandungan ini. Supaya dia itu sadar, mesti jaga istrinya tuh baik-baik. Kenapa? Saya nggak akan memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin memanfaatkan kehamilan saya untuk merebut suami saya. Karena saya tahu suami saya tidak pernah menginginkan anak ini. Kalau Mbak minta yang lain, saya akan turutin. Jangan itu. Nggak bisa. Dan kamu itu nggak akan aman. Tapi kamu tenang, Amelia. Saya bisa diajak kerjasama kok. Asal kamu mau bantu saya. Kamu bikin Dewa betah di rumah, dan kamu harus membuat dia sesenang mungkin. Supaya dia mau membantu saya. Dengan gitu, kamu juga merasa aman dan suami saya pun aman. Paham kan? Oh. Kenapa sayang? Masih sakit ya? Sabar ya. Pak, kita tuh apa nggak buang-buang waktu, terus buang-buang duit nih kalau ngumpetnya di sini? Kamu nggak usah khawatir soal itu. Yang penting kita berdua aman. Kamu juga harus nyembuhin sakit kamu itu. Nanti kita ke dokter ya. Aduh, yang saya pikirin tuh apa nggak ada tempat lain yang lebih murah, Pak? Kamu nih bagaimana sih, Tari? Mana mungkin saya cari tempat sembarangan buat orang yang saya sayangi seperti kamu ini. Hah? Tari, mungkin kamu mau balas sayang saya. Saya juga sedang memikirkan bagaimana kalau kita bertunangan aja. Kamu mau kan tunangan sama saya? Pak, kenapa sih mesti tunangan? Loh, jadi kamu nggak mau tunangan? Langsung kawin? Ya malah bagus kalau gitu. Kita langsung married, ya? Bukan itu, maksud saya kita ini lagi ngumpet apa lagi bulan madu? Saya ngerti kok, saya paham maksud kamu. Mungkin kamu perlu waktu untuk berpikir dulu. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Saya sabar. Terus tempat biliarnya gimana, Pak? Kamu nggak usah mikir masalah tempat biliar itu. Saya masih banyak usaha yang lain selain biliar. Nanti kalau kita jadian, semua usaha saya jadi milik kamu. Tari, tolong kamu pertimbangkan lagi ya maksud baik saya tadi. Soalnya saya sangat sayang sama kamu.
Tadi katanya saya disuruh pelan-pelan, suruh sabar. Oh, sekarang emaknya buru-buru. Gimana sih? Iya. Pelan-pelan ya. Satu, dua, Aduh, Mami. Aduh. Aduh, Mami. Aduh. Apaan sih? Ngapain tuh pada? Mau ngapain kalau begini nih di dalam? Malu-maluin orang tua aja. Tahu? Iya, Mami orang nggak ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Tapi jelantang begini di tengah jalan. Ini lagian makanan segini banyak bakal apaan? Dodo yang bawa, Tante. Yee, lu lagian katanya nyuruh dia diet, coba. Sekarang mau kasih makanan segini banyak. Gimana sih lu? Dok, sekarang begini aja. Menurut Mami, lu nyuruh dia diet juga kagak bakalan bisa. Mendingan lu minta duit sama bapak lu. Palingan sedot lemak aja, paling habis 3-4 juta udahan. Ih, mana dikasih, Tante? Mahal banget segitu. Bisa Papa kaget. Daripada begini kagak bakalan kurus-kurus. Ayo. Ayo masuk. Ya Mami bantuin dong, kan kaki kalian kena duri nih. Ya masuk. Ini. Kagak bakalan bisa segini. Aduh, berat banget. Aduh. Aduh, gadis. Gimana dong? Ini tahu nggak sih? Ini tuh udah habis 20 juta. Kalau papa aku tahu gimana nih ya? Udah buat suntik kolesterol kamu, sedot lemaknya kamu, obat-obatan dietnya kamu. Terus aku kan juga perlu buat yang gemukin badan aku. Ini udah habis 20 juta. Ya ampun, gadis. Gimana dong? Udah deh. Kita tuh pokoknya di sini senang-senang dulu. Kita hebat dulu, ya nggak sih? Iya sih, kenapa sih? Terus kalau papa aku marah-marah gimana? Cuekin aja. Dia sih jahat. Kenapa sih? Enggak, udah deh, Evan. Cuek aja, cuek. Halo, Dewa. Lu di mana? Ya udah, mendingan lu kesini aja. Gue tunggu di lobi ya. Ya udah, dah. Tari, kenapa lu dadak kayak gini? Udah, ini gara-gara Tante Ros. Gue tuh kayak gini, biar nggak ada yang kenalin. Soalnya anak buahnya Tante Ros ngikutin mulu. Nah, mau kemana-mana jadi nggak aman. Ini aja gue kabur dari rumah. Udah, duduk sana dulu yuk. Sorry ya, Tar. Gara-gara gua sama Melia, gua jadi ikut susah. Ya itu sih nggak masalah. Gue tuh dari kecil udah biasa lah dapet masalah kayak gini, malah lebih buruk. Oh iya, Apa lu? biasa deh jatuh. Soal Amelia minta cerai gimana? Kayaknya itu nggak mungkin banget deh. Itu bukan tipenya Amel. Ya gue sih nggak bilang lu salah tanggap. Cuma kayaknya lu perlu waktu ngomong berdua sama dia. Gue sih nggak mau cerai dari dia. Gue juga bingung. Tiba-tiba aja dia minta kayak gitu. Apa dia pernah cerita sama lo tentang rasa ketakutannya itu? Rasa-rasanya sih nggak pernah deh. Wak, walaupun gue belum nikah, gue ngerti kok gimana rasanya jauh dari suami. Ya nggak enak lah. Atau mungkin yang dia bilang nggak aman itu cuman ya sebuah ungkapan gitu. Seperti kayak ya pengen minta diperhatiin sama lo. Nah itu dia yang bikin gue bingung. Dia ngerasa nggak aman. Makanya dia pengen gue selalu di samping dia.
Katanya dia ngerasa lebih aman kalau ada gue. Padahal kan di Bandung itu kan keluarga gue. Nggak amannya di mana? Mungkin ada yang bikin dia ngerasa nggak aman kali, Wak. Rit, besok lu bawa baju yang bagusan dikit ya. Ngapain? Itu loh, Om Binyo ngundang kita. Om Binyo ngundang kita buat makan siang. Kita? Iya kita, gue sama lo. Masa gue sama Daun sih? Soalnya gue gak enak aja kalau misalnya kita mesti mundur-mundur waktu terus buat ketemu dia. Ya. Aduh, gue nggak tahu. Gue nggak janji ya, Sel. Ya, lu gimana sih, Rit? Sela, lo ngertiin gue juga dong. Bokap nyokap gue kan galak banget. Bel, streng gitu. Gini deh, gue mau, tapi jangan sampai sore ya. Gimana kalau kita bolos aja? Hah? Lo gila ya? Loh, biar kita bisa lama-lama gitu loh ketemu sama Om Jinyo. Aduh, yang ada bokap nyokap gue malah tambah ngamuk. Mendingan besok aja. Tapi jangan lama-lama ya. Lo kan bisa bilang gitu sama Om Binyo. Dia nggak marah kan? Moga-moga aja dia nggak marah. Tapi Rit, kita jangan sampai mainin orang kayak Om Binyo. Jarang loh kita dapetin orang baik kayak dia. Coba kasih tahu Papa, uang 20 juta itu kau pakai untuk apa? Tadi orang bank telepon ke Papa, konfirmasi. Kamu kan yang pakai uang itu? Kalau kamu pakai untuk narkoba, stop dari sekarang. Papa nggak mau kamu tambah rusak. Lihat ke sini, Papa lagi bicara. Lihat sini. Bukan itu, Pak. Itu kecelakaan. Pasti si Gentong yang keladinya kan? Kamu ngabisin duit sama dia kan? Sudahlah Pak, biar Gentong. Maksud Mama biar Dodo cerita dulu. Ayo Dok, cerita dulu. Gini, Pak. Duitnya Dodo habisin buat suntik lemak, suntik kolesterol, beli obat pelangsingnya si gadis, terus buat beli suplemen penggemuk badan buat Dodo. Kan kata Papa sama Mama, kalau mau kawin mesti seimbang. Ya udah, gadisnya nggak bisa kurus, Dodo juga pengen gedein badan. Udah segitu banyak uang kamu habiskan sama si gadis. Si gadis tetap aja gendut juga. Udah nggak usah bela-belain dia lagi. Tapi Pak, gadis kan orangnya kan dia kan. Agak pakai tapi. Kamu tuh gak bakal bisa keluar tanpa ini. Mbak, saya mau ketemu Dewa. Bagus. Bilang sama dia kalau saya butuh pertolongan dia. Iya, nanti saya bilang ke dia. Gak usah bohong deh, Mel. Kamu gak akan pernah balik rumah ini kan? Kita semua dinasibkan untuk tinggal di rumah ini. Mbak, tolong saya. Saya mau pergi dari sini. Mungkin setelah hari ini saya gak punya kesempatan lagi. Saya nggak percaya sama kamu. Harus percaya sama saya. Mendingan kamu tuh bilang sama Dewa, suruh dia yang datang ke sini. Kalau kamu emang istrinya Dewa, kalau dia mencintai kamu, dia pasti datang dan menuruti semua permintaan kamu. Tapi kalau dia nggak datang ya, mungkin saya akan pertimbangkan. Kamu pergi dari rumah ini, berarti kamu pergi dari suami saya. Pak, jangan keras-keras, nanti semua orang dengar dan bangun. Ribut. Rita, tutup. Tapi ini teman sekelas Rita. Siapa tahu dia mau nanya pelajaran, Pak.
Rita, tutup. Jangan bandel deh. Kalau urusan sekolah, jadi selesaikan di sekolah. Ah, Papa bentar aja. Tutup. Rita, kamu mesti hargai Papa dan Mama yang lagi makan di sini. Dan kamu harus tahu belajar waktu untuk menjawab handphone. Satu lagi, handphone bukan buat gosip. Iya. Dan jangan sampai salahkan Papa kalau Papa bersikap tegas. Dan jangan bilang kalau Papa itu jahat, kalau sampai Papa ambil itu handphone. Papa ngomong apaan sih? Rita? Rita, kamu dinasihatin orang tua kok gitu sih? Ya abis, Rita pikir udah gak ada gunanya Rita di situ. Kamu nggak boleh kayak gitu dong, harus hargai Papa kamu. Udah mah, Rita berangkat sekolah aja. Kamu ya? Dibilangin orang tua kok. Ah, udah mah. Dadah. Udah kamu sarapan dulu. Pergi. Lembut sekali. Sayang kalau kamu nangis nanti kusut. Lebih baik kamu pergi. Sebelum yang lain tahu kamu di sini. Mereka kok yang nyuruh saya ke sini. Kamu makan apa, sayang? Tolong Latif, kamu jangan ganggu saya. Walau bagaimanapun saya ini istri Dewa. Saya istri adik kamu. Nggak ada salahnya kan kalau saya mencintai kamu. Lagian saya kan yang pertama kali ketemu sama kamu. Dan tidur sama kamu. Latif. Kamu nggak bisa menyangkalnya. Dan saya juga. Walaupun saya menikahi Rosan, tapi saya tetap mencintai kamu. Dan nggak ada salahnya kan? Kalau kakak adik punya istri yang sama. Kamu gila. Izinkan saya mencium kamu sekali. Halo? Wak. Sebaiknya kamu cepet pulang, Wak. Saya udah gak tahan lagi di sini. Tenang dong, Mel. Tenang. Kamu ini kenapa sih? Ada apa, Mel? Tenang, tenang. Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Oke, di sini memang ada ayah ibu kamu. Tapi mereka bukan jaminan buat keamanan aku. Kamu ngomong jaminan? Mel, mereka itu keluarga saya. Mereka juga sangat mencintai kamu. Sama dengan saya. Terserah. Atau saya yang akan pergi ke Jakarta. Saya lebih tahu banyak tempat di sana daripada di sini. Aku nggak bisa nunggu, Wak. Kalau kamu ada di sini, baru aku merasa aman. Kamu ngerti nggak sih? Iya, saya ke Bandung sekarang. Kamu tunggu ya, jangan kemana-mana. Amelia nggak mau makan lagi. Ibu jadi kepikiran. Takut dia sakit. Gimana ya? Ya kalau sakit kan tinggal diobatin, Bu. Ngapain punya suami dokter kalau nggak mampu ngobatin istri sendiri? Biasalah, Bu. Kalau istri tinggal suami memang begitu. Iya, Bu. Yang di samping saya ini nih, kesempatan dalam kesempitan. Dia itu pasti ganggu Amelia, Bu. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue nggak usah ikut ya. Gila lo ya. Jam segini lo ngebatalin. Dia pasti udah ngasih yang terbaik buat kita. Aduh, maaf banget Tante. Saya nggak tahu kalau dia ngebatalin. Goblok bener sih kamu. Tadinya kan itu anak sudah mau. Kenapa sekarang enggak? Kamu kira ini main-main, ha? Tuhan, masalah saya. Sehingga saya harus menghadapi semua ini. Tuhan masih menghukum saya karena saya pernah jadi pelacur.